Halo, selamat sore, Reza. Halo, halo. Ya, Halo, ya oke. Sip, Reza udah ada suaranya ya. Oke, sip. Selamat datang di kelas ya, Reza ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain juga nih. Masih belum pada join ya, yang lain. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk hari ini, Reza, kita akan lanjutin lagi ya, Reza ya. Untuk pembelajaran kita di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai modul 6 pelajaran 3. Nah, hari ini kita akan bahas terkait mengenai lesson terakhirnya nih, dari yaitu modul 6 pelajaran 4. Di sini kita akan coba untuk selesaikan codingan kita ya, Reza ya, untuk di pembelajaran kita di hari ini. Nah, nanti di sini kita akan coba selesaikan codingan kita sehingga game itu bisa selesai ya, sesuai dengan ekspektasi yang kita udah buat di awal. Itu game seperti apa, ada pergerakannya, terus juga nanti ada pelurunya, dan juga nanti ya pokoknya ada rintangan yang akan kita coba tambahin di pembelajaran kita hari ini. Oke, sambil nunggu Reza, teman-teman yang lain, mungkin boleh dong Reza kasih update dulu dong gimana Reza kabarnya, boleh dong diupdate kabarnya gimana, kesibukan gimana, dan juga tugas algonya gimana Reza. kabar saya alhamdulillah baik. Kesibukan masih Mhm. sama seperti biasa, sedang banyak tugas presentasi sama tugas Oh lagi algonya banyak tuh. udah semua, Kak. Oh tugas algo udah semua, oke very good. So far ada kendala gak yang kamu temuin pas ngerjain, ada kendala gak Reza? Terakhir Apa kan aman cuma kayak sejauh ini? survei-survei gitu kan di webnya Oh sama ya, survei, dokumentasi. mm-mm. Yes, survei sama kemarin tuh minggu lalu kita pelajarin itu kalau nggak salah belum nyampe peluru kalau nggak salah, tapi udah bisa ini ya nggak nembus tembok ya. Kamu udah sampai sana belum ya? Udah kan ya? Sprite-nya udah nggak nembus tembok lagi kan ya? Iya, Kak. Yang sampai Udah nggak aman nembus ya tembok. berarti ya? Oke, Hmm. kalau gitu berarti so far udah memenuhi ya yang udah kita pelajarin di minggu sebelumnya, dan berarti sudah cukup oke ya untuk kita lanjutin lagi pembelajaran kita di hari ini ya. Jadi hari ini kita akan fokus ke modul pelajaran 4, itu masih main game juga, topiknya masih sama. Cuman bedanya untuk hari ini kita akan fokuskan pembelajaran kita untuk kita selesaiin game kita ya. Nanti di next week, hopefully kita akan langsung buatin presentasinya Reza ya. Jadi nanti kita coba buat presentasi dari pembelajaran yang udah kita lakuin selama 3 hari ini, 3 kali pertemuan untuk bikin main game. Kita akan coba buat presentasinya, dan juga nanti di next week-nya lagi akan coba dipresentasikan ya, dan juga dibuat X game-nya gitu. Oke, coba sebentar nih. Aku sambil nunggu yang lain. Ini seperti belum ada muncul. Bentar ya. Ini gue udah baca sih. Bentar ya. Sama. Oh, ini belum. Oke, sip. Aku udah kabarin semuanya ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja ya mungkin ya. Mungkin kita langsung start dulu aja. Mungkin nanti mereka akan nyusul. Aku izin presentasi dulu ya. Presentasikan pembelajaran kita di hari ini. Jadi kita hari ini discuss mengenai modul 6 dan juga pelajaran 4 ya. Yaitu mengenai permainan labirin untuk di pembelajaran hari ini di pertemuan kita di hari ini. Tapi kalau dari Reza sendiri, aku mau dong pendapatnya Reza. So far gimana Reza ikutin pembelajaran yang terkait uh, main game ini gimana? Susah gak menurut kamu? Atau masih bisa dipahami kah? Atau ada kesulitan pas coba kerjain? Halo, halo, halo Reza. Halo, iya suaranya belum masuk nih. Mungkin kalau gitu Kak, nanti aja. Ya, gimana Reza so far selama mempelajari pembelajaran ini kamu ada kendala gak? nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti so far masih bisa dipahami ya Reza ya? Cuma agak bingung pas selesai presentasi malah lupa tadi presentasi perintahnya apa aja gitu, Kak. Presentasi perintahnya apa aja? Maksudnya yang tadi aku jelasin. Iya. Oh, nggak, itu nanti masih minggu depan. Minggu depan nanti kita buat presentasinya dari game kita. Nanti di minggu depan lagi nanti coba buat presentasiin. Jadi coba buat lakuin presentasinya. Jadi minggu depan nanti kita akan belajar cara kita menyusun dokumentasinya. Dan nanti minggu depannya lagi kita akan coba untuk kita baru buat apa namanya, ini ya Reza melakukan presentasinya terkait Pi game si labirin ini. Dan juga kita buat gimana caranya biar game ini
kita nggak perlu bukanya dalam VS Code ya. Jadi kita bukanya itu dalam bentuk aplikasi gitu. Oke, share screen udah kelihatan Reza? Oke, udah Kak. Yang Udah di ya, VS sip. Code udah nggak ada ya Pak? Algo VS Code Python-nya. untuk algo Python-nya masih ada. Kenapa emangnya? Di saya katanya udah tidak ada extensionnya Kak. Oh, kok nggak ada? Nggak ada gimana tuh? Nggak tahu Kak. Coba. Di aku masih ada kok. Tulisannya this extension is no longer available. This extension is no longer available. Bentar. Wait, Iya. ya aku relogin ya. Bisa tau. Tapi di aku masih bisa kok ini. Coba nanti kita coba lagi aja ya. Pas nanti coba buat prakteknya nanti Reza liatin ya. Kalau di aku nih, aku coba relogin. Coba ini ada error, tapi bisa gak? Tapi bisa kok, aku bisa sign in masuk ke dalam. Coba nanti kita coba lagi ya. Pas kita coba kerjain tugasnya Reza ya. Oke, aku langsung Ya opening Kak. dulu aja. Jadi kita hari ini belajar mengenai modul 6 pelajaran 4 tentang namanya permainan labirin. Oke, kita masuk diskusi dulu di sini terkait namanya melanjutkan pekerjaan pada proyek ya di sini. Nah, jadi apa aja sih yang udah kita lakukan dalam proyek? So, teman-teman, Reza, kita udah ngelakuin beberapa hal lah di sini ya. Kita udah buat jendela permainan tentunya, terus juga latar belakang kancah, kita buatin sprite-nya juga. Kita di sprite ada siapa aja, ada pemain, ada wall atau dinding, ada juga enemy atau musuh, ada juga sprite terakhir, dan juga ada peluru yang nanti kita akan coba implementasikan. Tadi fungsionalitas kita di sini ada game loop utamanya seperti apa, ada juga gerakannya ya, yaitu ada pemain dengan key atau kunci, ada juga musuh secara otomatis, serta ada tabrakan, yaitu pemain dengan dinding, pemain dengan musuh, dan juga pemain dengan sprite terakhir. Serta ada juga peluru dengan dinding ya, serta peluru sama musuh. Nah, nanti di sini kita akan coba mempelajari apa aja sih. Kita akan tambahin ini yang belum. Peluru ini juga belum ada nih. Nah, ini kita akan coba ya buatin beberapa hal yang masih belum diselesaikan di modul sebelumnya. Sip. Kita lanjut dulu. Nah, dalam pelajaran terakhir juga, nah di sini kita udah pelajari beberapa hal ya. Di sini kita tuh udah membuat sprite musuh dan juga sprite terakhir ya kalau dilihat ya. Kita juga udah menangani tabrakan pemain dengan musuh dan juga sprite terakhir dan juga menangani tabrakan pemain dengan dinding. Tapi kita masih belum buat ada peluru nih seperti yang ada di gambar di sini ya. Jadi kita pengen buat seperti ini, pelurunya yang kita fungsikan buat kita membunuh si musuhnya tadi. Nah, kelanjutan pekerjaannya apa? Fungsionalitas utama tuh permainan sudah siap. Nah, sekarang udah waktunya untuk kita memperumitnya. Apa sih yang belum kita tambahin di dalam game? Nah, jadi hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan nambahin nih gerakan musuh yang dimana ini akan membuat game menjadi lebih sulit untuk bergerak. Lalu juga kita menambahkan fitur baru ya, yaitu di sini pemain dapat menembak musuh serta menambahkan fitur kita ke proyek dan juga selesaikan pekerjaan di game labirin. Tentunya. Nah, so di sini kita akan buat ini ya yang tadi aku sebutin ada peluru. Di sini kita akan coba tambahin di sprite-nya. Lalu untuk gerakan kita akan buat gerakan musuh yang secara otomatis bergerak. Lalu untuk tabrakan juga kita buat di sini tabrakan antara peluru dengan dinding, lalu juga dengan peluru dengan musuh. Jadi di sini kita buat sesuatu skenario lah terkait tabrakan ini. Yang pertama-tama kita butuh dulu nih untuk merencanakan pekerjaan ya. Kita akan buat semacam list periksa di bagian sini. Nah, di sini kita akan mengisi daftar periksa atau list periksa saat tugas proyek itu sedang disorot ya. Contoh di sini kita sebelumnya itu udah buat di awal buat mind map. Di sini nanti kita akan coba buat lagi ya. Ini mana nanti kita juga perlu mengisi daftar periksa dengan tugas untuk kelas kita di hari ini nantinya ya. Oke, oh Jose nggak bisa. Oh, ujian, oke. Nah, sekarang kita masuk topik baru, Reza, itu terkait namanya gerakan otomatis dari si musuh. Nah, kalau dilihat ya di sini, untuk pergerakan musuh sendiri seperti ini ya. Kalau dilihat ya, pergerakan musuh terjadi secara otomatis dengan kecepatan tertentu. Musuh merupakan objek kelas game sprite tanpa parameter kecepatan dan juga metode update itu sendiri, yang bertanggung jawab atas pergerakan. Nah, di sini kira-kira pertanyaannya bisa nggak sih kita menambahkan parameter dan metode baru ke kelas game sprite tersebut? Dan itu mengapa? Nah, kalau dilihat ya, di sini kita akan coba nih nambahin parameter serta metode baru ke dalam game sprite. Nah, jadi kecepatan gerakan sendiri itu kita nggak bisa nambahin nih parameter kecepatan ke kelas namanya game sprite. Karena game sprite itu isinya tadi ada wall. Jadi mana wall itu kan kita nggak boleh buat dia bergerak ya Reza ya. Wall itu harus berdiri sendiri, dia nggak boleh bergerak. Maka kita nggak bisa nambahin dia ke dalam game sprite. Nah, dan juga karena dalam hal ini dinding dan juga sprite terakhir juga akan memiliki parameter kecepatan juga. Nah, lalu untuk mengatur kode secara rasional, kita perlu membuat kelas musuh baru yang memiliki properti dan juga metode yang sama dengan kelas game sprite itu sendiri. Lalu juga ditambah dengan properti baru serta metode baru. Nah, gimana cara kita bisa melewati ini? Nah, di sini kita namanya konsep inheritance atau pewarisan ya, Reza ya. Jadi kelas game sprite sendiri itu diwarisi dari kelas game sprite, sprite di Pygame, di mana kelas pemain ini diwarisi dari game sprite itu sendiri ya. Kayak contoh di sini kita punya namanya super class ya, atau bahasa itu
kakeknya di sini, kakek, bapak, anak gitu. Nah, awalnya yang paling atas itu adalah superclass namanya Sprite Game. Isinya ada siapa? Properti dan juga metode. Nah, dia merupakan sprite universal untuk game apapun. Nah, terus dia punya anak nih namanya Game Sprite ya. Punya Game Sprite. Nah, Game Sprite itu sebenarnya udah punya, bawaannya itu udah punya properti dan juga metode. Cuman karena Game Sprite ini anaknya dari Pygame, itu superclass dari Sprite, maka dia mendapatkan tambahan lagi nih Reza. Itu dapat tambahan dua. Itu dia dapat ini ya, dua hal ini ke sini, ini ke sini. Nah, terus si Game Sprite ini punya anak lagi. Kalau dari sini kan jaraknya cucu ya, kalau ke sini ya, ini cucunya nih. Nah, dia punya sprite lagi namanya kelas musuh, nama kelasnya. Nah, tapi dia udah dari awal udah punya nih, awalan seperti ini. Nah, cuman karena dia itu dapat lagi dari orang tuanya, yang dimana orang tuanya udah dapat dua nih. Nah, sehingga dia tuh mewarisi dua hal ini. Satu, terus dua. Makanya dia punya dua properti dan juga metode yang baru nih, yang dimana tuh dari orang tuanya ya, bahasanya dari parentnya. Gitu. Paham nggak, Reza, terkait konsep pewarisan ini? Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Saya. Nah, jadi si kelas musuh ini memiliki semuanya nih bahasanya. Memiliki semuanya yang ada di sini ya. Jadi punya semuanya. Sip, lanjut lagi. Nah, saat kita bekerja dengan kelas mana, kira-kira yang kita sudah bisa menambahkan properti dan juga metode serupa. Nah, di sini ya. Jadi contoh kita punya perbandingan kelas antara pemain dan juga musuh, Reza. Nah, ini kita punya kelas pemain, yang dimana di sini per semua properti dan juga metode itu diwarisi dari GameSpark itu sendiri. Lalu ada juga kelas pemain untuk metode update ya, yang di sini untuk difungsikan untuk memindahkan sprite di sekitar tempat kejadian dengan menekan tombol kontrol tadi. Lalu ada juga kelas musuh di sini ya, enemy class. Nah, di sini fungsinya adalah semua properti dan juga metode yang sama juga diwarisi dari game sprite. Nah, tapi bedanya di metode update di sini, dia itu akan gerakan sprite ke kiri dan juga ke kanan secara otomatis. Jadi kalau misalkan musuh, dia itu kiri kanan ya, kanan kiri otomatis. Jadi kita nggak gerakin. Cuman kalau misalkan si kelas main ini kita gerakin secara sendiri ya. Kita gerakin bisa ke kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, menggunakan keyboard gitu ya. Bisa juga sebenarnya mau diganti WASD juga bisa. Kan gini WA, S, sorry, D. Nah gitu contoh ya, bisa juga. Tinggal diganti aja. Next. Nah, lalu untuk kelas musuh sendiri ya, di sini kita punya kelas pemain dan juga kelas musuh. Nah, kelas pemain sendiri itu ada metode update di sini, yaitu fungsinya untuk memindahkan sprite di sekitar tempat kejadian dengan menekan tombol kontrol tersebut ya. Serta ada juga kelas musuh di sini, Reza. Itu di sini ada metode update juga, yang dimana dia itu akan melakukan gerakan sprite ke kiri dan juga ke kanan secara otomatis tadi. Nah, kira-kira apa sih? Apakah akan ada kesalahan nih? Karena mana metode yang sama untuk pemain dan juga musuh. Nah, kira-kira akan ada kesalahan gak nih? Nah, jawabannya tidak ya, karena di sini ada hal yang beda, karena update-nya juga beda di sini. Karena metode tersebut akan diterapkan pada objek tertentu yang kelasnya tidak diketahui oleh interpreter. Nah, ini beda ya, karena kita juga pakai penamaan aja udah beda nih. Yang satu player dot update, yang satu monster dot update. Sama-sama dot update, tapi namanya beda ya. Ini buat kelas kita nih, pemain, monster buat musuh ya. Instance pemain, dia akan panggil update dari pemain, lalu juga kalau instance musuh, dia akan panggil update dari musuhnya. Jadi di sini ya nggak akan ketukar lah bahasanya, karena memang dari penamaannya juga udah beda. Nah, lalu metode update ya, di sini fungsi untuk memindahkan musuh. Nah, kalau kita lihat di sini musuhnya berpindah di sumbu apa? Reza, sumbu X atau sumbu Y? Bumbu es Berpindahnya Kak. sumbu X ya, karena dia berpindah secara horizontal ya, ke kanan sama ke kiri. Jadi sumbu Y-nya ya udah nol aja di sini ya. Mungkin di sini ya dikatakan tidak bergerak sama sekali lah di sini. Nah, sprite itu ditampilkan di loop game, dan di sini kita akan coba tentukan nih metode update untuk memindahkan musuh secara otomatis tadi. Nah, terus juga gimana sih caranya kita memprogram gerakan otomatis kiri dan kanan antara titik X1Y dan juga X2Y. Nah, gimana caranya? Oke, next. Nah, di sini. Kita akan diperkenalkan dengan properti namanya directions ya, yaitu yang sama dengan kiri di musuh tadi, yaitu mengenai arah pergerakan. Nah, di sini kita akan membiarkan kecepatan awal sprite dari musuh itu menjadi speed-nya itu dua. Jadi, speed awalnya atau kecepatan awalnya sama dengan kita set di dua. Terus kita cek nih, untuk kemungkinan ya sama tidak di sini. Apakah gerakannya ke kiri? Nah, kalau misalnya gerakan ke kiri, ya maka dia akan pindah ke kiri dengan langkah kecepatan tertentu ya. Tapi kalau misalnya tidak, kalau gerakannya bukan ke kiri, maka dia akan pindah ke kanan dengan langkah kecepatan. Jadi di sini dia ada movement kiri sama kanan tadi. Nah, terus jangan lupa juga untuk membuat properti kecepatan untuk kelas musuh tersebut ya. Nah, lalu juga pertanyaannya di sini, gimana nih jika titik paling kiri X1, Y itu tercapai? Nah, gimana caranya kita mengubah arah gerakan yang dimana kita coba untuk mulai menuju X2, Y. Nah, itu gimana? Next nih. Nah, kita di sini ada namanya kemungkinan yang kedua.
Jadi kalau tadinya itu dia cuma begini doang, cuma satu condition ya, ketika dia gerakan ke kiri, iya atau enggak. Kalau misalnya dia ke kiri, maka pindah ke kiri dengan kecepatan langkah kecepatan. Kalau enggak, maka pindah ke kanan. Nah, sekarang udah ada kemungkinan yang kedua, yaitu jika misalkan dicek nih, apakah koordinat X sprite kurang dari atau sama dengan X1. Nah, jika ya, yaitu dia kurang dari atau sama dengan X1, maka dia gerakannya ke kanan. Tapi kalau misalkan tidak, atau ya, maka dia akan cek dulu nih yang condition kedua. Apakah koordinat X lebih besar atau sama dengan X2? Nah, jika ya, maka dia itu akan geraknya ke kiri dan dia akan ke tidak. Jadi di sini untuk direction kiri tadi ya. Direction kiri di musuh ya. Ini maksudnya adalah kiri dari musuh. Di mana arah pergerakan, di sini kita akan set kecepatan musuh awal menjadi speednya sama dengan 2. Nah, sekarang di sini, yang tadi ya. Nah, di sini kita akan bisa menemukan nih koordinat titik batas yaitu X1, Y-nya makanya di sini Y-nya tuh nggak ditentuin ya, karena kosong ya. Maka Y-nya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya, maka tapi tetap harus dicantumin, tapi dia nol di sini. X1 dan juga X2 sendiri ya, dengan melalui hal ini. Nah, sekarang terkait namanya class musuh atau enemy class. Nah, di sini seperti biasa Reza kita buat initnya self bla 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 dot comma speed. Terus kita set super kelasnya ya, super class init. Nah, init seperti biasa buat inisiasi self dan juga kita set speednya di sini ya, self dot speed equal to speed dari si kecepatannya. Ada juga function update ya. Jadi template-nya kurang lebih sama, cuman isinya agak beda. Yaitu di function update di sini kita akan set pergerakan sprite kiri dan juga kanan otomatis antara 2 poin. Nah, jadi dia akan berpindah antara 2 poin secara otomatis nih, kiri kanan kiri kanan. Nah, alih-alih elipsis, di sini akan ada juga parameter kelas induk namanya GameSprite ya, buat parameter induknya tadi. Nah, di sini kita juga akan perkenalan ya dengan kelas musuh dalam kode game tadi. Di sini jadi kita akan coba buatin deskripsi dari kelas GameSprite sendiri di awal, terus juga deskripsi dari kelas pemain yang kedua, lalu juga deskripsi dari kelas musuh itu si enemy tadi. Dan kita juga akan membuat sprite ya dari si pemain. Di sini isinya ada apa aja, ada sprite terakhir dan juga ada musuh ya, yaitu si instance dari si musuh tadi. Nah, musuh itu apa di sini ya? Monster sama dengan enemy. Ada juga loop game ya, atau looping dari game sendiri. Itu ada apa? Penanganan acara atau event untuk memperbarui lokasi sprite seperti apa, dan juga untuk menggambar pemandangan dan juga sprite di atasnya. Serta ada juga opsi namanya delaying atau penundaan dan juga penyegaran scene ya. Jadi kita set di sini ada beberapa update juga. Monster.update sama monster.reset ya, untuk melakukan update dan juga resetting dari si monster tadi, atau si enemy. Sip, nah itu dia tadi presentasi singkatnya ya. Habis ini kita coba akan lanjutin lagi tugas kita di VS Code. Nanti Reza boleh liatin ya ke aku. Di sini kita akan membuat kelas musuh yang akan mewarisi kelas dari game sprite tadi. Nah, kita juga akan coba untuk program kelas gerakan musuh dalam metode update, serta untuk objek musuh, kita juga akan mengubah kelas game sprite menjadi kelas musuh yang baru. Sip, langsung aja Reza, let's go. Dikerjakan mungkin sebelum itu boleh di ini dulu ya. Apa namanya diisikan lesson hari ini, itu ada beberapa polling. Boleh sampai share screen juga Reza, mungkin bisa buka di web dulu aja. Nah, nanti habis ini hari ini objektif ini terakhir. Ini kita akan masuk dulu ke kelas yang hari ini ya. Jangan lupa di sini ada beberapa list yang mungkin Reza bisa kerjain dulu sebelum kita melangkah maju kerjain si ininya nih. Di sini ada theoretical aspect, bisa dibaca-baca aja, nanti bisa dibaca lagi juga. Om misalnya mau baca theoretical aspeknya, ini ada beberapa hal yang bisa dicoba dipelajarin sih dari pertemuan hari ini. Nah, ini juga ada refleksi yang bisa coba Reza kerjakan ya. Di sini kasih beberapa poin juga. Nanti setelah itu boleh langsung kerjain ke VS Code ya, biar aku lihat. Boleh share screen Reza? Aku masih belum kelihatan nih share screen Reza. Tadi yang tadi udah dibuka Reza, Algo poinnya. Sorry, maksudnya yang di Chrome. Udah. Mungkin boleh di ke Chrome Kemarin dulu udah aja. Kak. Oh, itu udah yang pollingnya. Udah ya? Ya. Sip. Nah, coba kalau misalnya udah, coba ini uninstall dulu Reza. Coba klik uninstall. Klik uninstall. Nah, udah oke. Coba habis itu close dulu VS Code-nya. VS Code-nya di close keseluruhan, terus buka lagi coba. Oke, buka lagi VS Code-nya. Oke, di aku kayaknya aman aja deh. Di sini aku cobain juga bisa-bisa aja. Dan di sini juga nggak ada keterangan ya. Pas update 20.
9, 20 September ini masih baru. Reza. Nah, coba diklik lagi Reza yang extensionnya. Terus kita cari lagi Algo Python. Cari Algo Python. Yes. Coba install. Task Workspace and Info. Tunggu sebentar, installing. Nah, coba aman ya. Tunggu sebentar dulu ya. Nah, itu lagi activating. Nah, nanti kalau misalnya udah bisa, berarti nanti kalau ada case-nya sama lagi, berarti udah tahu ya Reza ya. Berarti harus kayak gimana, berarti tinggal di uninstall aja. Terus coba install lagi berarti ya. Buat bisa menjawab soal ini. Oke, yuk kita coba kerjakan ya. Berarti itu dia di urutan 22 kalau nggak salah dia. Atau 21 ya. 22 kalau nggak salah. Nah, sip. Oke, jadi kita coba lanjutin ya. Oke, nah, tinggal tunggu aja. Dia lagi memuat ya, lagi loading dia di sini. Nah, sip. Coba, Reza boleh dong dijalanin. Coba Reza share full screen nggak? Pastiin full screen ya, biar aku bisa lihat Reza outputnya. Coba dicoba di run dulu. Aku mau cek dulu output terakhir tuh kayak gimana sih kalau di Reza itu. Oke. Ini aku sambil liatin ya, kodenya nanti expected-nya nanti seperti apa sih. Screen one. Oke, oke, sudah terlihat ya share screen-ku ya Reza ya. My screen. Nah, jadi nanti objektif itu nanti kurang lebih seperti ini Reza. Pas kita diklik run Reza, dia nanti outputnya akan seperti ini nih. Kita akan coba buat dia menjadi seperti ini nih. Kelihatan nggak punya aku? Nah, nanti di sini kita bisa nambahin musuhnya juga nih. Musuh sebenarnya satu, cuman aku di sini nambahin jadi dua. Jadi bisa juga misalkan mau dibuat seperti ini kayak contoh biar lebih menantang nih. Bukan set set. Oke, dapat ya. Gitu ya contohnya ya. Oke. Nah, let's go langsung aja Reza kita coba buat. Oke, itu boleh dikirim diisi juga pollingnya kalau misalnya ada. Yuk langsung aja Reza. Berarti tadi sampai mana? Coba dijalanin lagi. Sorry, aku belum lihat. Nah, outputnya. Oke, berarti kemarin baru sampai sini ya. Si musuhnya juga belum bergerak berarti ya. Nah, let's go. Kalau gitu Reza, langsung aja kita buat ya gamenya biar dia itu bisa bergerak. Oke, ini aku ambil kode dulu dari yang pelajaran minggu lalu karena biar aku ikutin kodenya seperti itu. Kak, Nah, ini yang dinding bagian bawah saya kok kayak angus gitu ya? angus. Oh, Noh. emang gitu. Nah, itu bukan angus, itu emang karena ketarik. Itu karena ketarik karena kamu window-nya. Hmm. Ya, jadi bukan karena angus itu ya. Oke. Nah, ini aku coba pakai kode yang sama kayak kamu dulu ya, biar sama. Nah, ini positioning udah sama. Itu kamu bisa set di ini aja di apa namanya? Bahasa itu di sizingnya itu di sizing dari si sprite-nya. Nah, coba. Nah, itu di sizing dari ini nih. Kalau misalnya kamu cari, kita tinggal cari aja bagian namanya wall ya, barriers. Nih, W1, nah ini dia. Kamu bisa set di bagian sini aja nih, biar dia ukurannya sesuai. Nah, mungkin atau bisa diganti juga, jadi kayak gini. Jadi di bagian W1, W2, coba kamu ganti jadi ini nih, aku kirim di chat ya. Nah, itu dia. Misalnya kamu coba, tapi nggak masalah kok itu nggak jadi masalah besar kok. Cuman apa bahasanya cuman ini aja sih apa namanya ya tergantung kamunya aja mau gimana.
Mungkin di situ ada beberapa parameter yang ini ya, yang berbeda. Udah sama kak Oh, kayaknya. udah sama. Coba di bagian window-nya kalau gitu. Oke, udah sama belum? 700, 500. W1, win width. Hmm. Pak Janjian coba bentar ya. Coba lihat ininya Reza, berat ke bawah dikit. Nah, karena kenapa kamu platformnya pakainya lihat tuh, kamu platformnya dulu platform 2. Sebenarnya ada satu platform lagi tuh, sebenarnya ada platform 2 underscore P, yang bagian W2 bisa kamu ganti. Yang W2-nya. Jadi pakai platform 2 underscore P, itu berarti vertical ya. Yang W2 bukan W1. Yang W1 tetap platform 2. Dia platform 2 itu emang buat yang W1 sebenarnya. Nah, jadi yang plat W2 bisa pakai underscore P. Yang di 59 ya, kamu kasih underscore V. Nah, itu memang buat yang dia vertical. Tapi kalau misalnya dicoba ya sama aja dijalanin. Cuman bedanya ya tipe tampilan jadi beda. Coba aku jalanin deh. Nah, udah muncul belum tampilannya? Coba di run. Yes. Nah, itu kayak udah muncul tuh di window-nya. Coba kamu ke ini deh. Ke bar kamu apa sih ini bahasanya? Nah, dia. Coba di close dulu, terus dijalanin lagi. Nah, muncul gak? Udah muncul belum di sebelah kanannya? Ya, belum kelihatan apa-apa ya dari aku. Nah, udah muncul ya. Udah rapi ya sekarang ya. Oke, sip. Langsung aja Reza, kita lanjutin lagi ya codingan kita ya Reza ya. Ya, aku sini dulu. Nah, kemarin tuh kita udah sampai seperti ini, Reza. Nah, kita akan coba selesain ya codingan kita. Nah, from player masih sama. Di sini kita udah import si PyGame-nya. Game sprite juga udah sama. Ini ada player image, ada player X, player Y, size Y kita udah buatin juga di sana. Ada juga sprite ini tuh udah kita buatin. Set.image, transform.scale udah dibuatin, loading, player image, size Y masih sama juga. Lalu juga kita buatin di sini satu rectangle, satu image, kita dapetin ya. Propertinya di sini get rectangle ya. Lalu juga di sini player x, player y juga kita set di sub rectangle.x. Ada juga dev.reset ya. Buat kita reset si function ya, dev reset self. Dan kita buat juga window.bleed di sini. Ini udah sama. Terus apalagi yang perlu kita buat? Player juga di sini udah kita buatin. Kan kita udah buatin seperti ini ya player ya. Nah, ini udah kita buatin player game sprite. Ini agak panjang kemarin. Ini speed dari si ini di player X speed, Y speed-nya kita set di player Y speed, ini udah kita set juga, ini udah selesai buat si game sprite-nya, di update juga udah kita update ya buat si player kita di sini biar dia bisa berpindah-pindah, biar bisa geser-geser, biar nggak mentok. Di sini udah kita buatin juga di function namanya update kemarin ya. Ini udah kita buatin juga di bagian sini. Nah, lalu kita bisa ke bawah lagi. Bagian platform touch juga sama, ketika dia nyentuh platform di sini, maka dia harus default ya, artinya adalah jangan nembus. Udah kita set di sini false dan dia nanti wolf-nya jadi nggak hilang. Udah kita set juga di sini. Nah, sekarang yang perlu kita tambahin adalah namanya function buat fire, Reza. Nah, function buat fire itu di mana? Kita buatin setara sama update ini ya. Kita buatin setara sama si update ini. Nah, jadi mungkin biar lebih rapi. Bentar. Bentar ya, shift tab. Step. Oh, nggak bisa. Oke, I will be back. Nah, sip, tadi kita udah sampai sini. Nah, kita tambahin Reza. Habis di update ini kita tambahin function baru. Namanya adalah fire ya. Jadi di baris berapa nih? Di baris 57 lah. Harus disetara sama ini tadi ya, setara sama function yang pertama. Pastiin dia tuh setara sama dev ini. Kita tulis di sini, ini di sini dulu aja kalau misalnya ini dev fire. Isinya siapa? Si self ya tentunya ya. Seperti biasa isinya si self itu sendiri. Titik dua. Nah ini belum rapi nih, belum sejajar kita tap aja. Nah pastiin dia tuh sejajar sama yang di atasnya ya. Oke.
Udah share belum? Oke, ini kita isi dulu aja. Fire itu isinya apa aja sih? Pertama ada bullet ya, yaitu si tembakannya sama dengan bullet. Nanti kita panggil nih, kita buat kelasnya juga. Kita panggil si gambarnya Reza. Gambar itu ada di bullet.png ya. Nah ini dia, kita klik kanan, kita copy relative path, langsung masukin aja. Terus kita di sini buat lagi apa? Arah-arahnya self dot rectangle dot right. Oke, terus masukin juga self dot rectangle dot center it. Oke, terus kita set juga dia 15 sama 20 sama 15 ya di sini. Nah, terus apa lagi? Kita tambahkan balletnya ya, atau si pelurunya nanti kita tambahin ini di sini. Ballets dot add dari si ballet. Oke, udah jadi seperti ini ya. Nah, pastikan nanti di sini jadinya errornya ada dua nih. Bukan error sih, warning doang nih, ballet dan juga ballets. Oke, udah jadi belum? Oke, ballets ya, boleh dilanjutin. Ditambahkan balletnya di sana. Udah? Oke, buatin ballet ya. Ballets, nah ingat ballets pakai S karena dia adalah list ya. Dia adalah list. Oke, ballet sudah. Add ballet. Nah, pastikan coba kamu klik bagian problem saya yang muncul dua gak? Benar gak? Di terminal itu ada tulisan problems. Oh, oke. Oke, di situ belum muncul apa-apa ya. Udah nggak apa-apa. Jalanin dulu aja. Nah, nanti kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi. Tadi kita udah buatin sekarang si fire ya. Itu function fire yang ada di dalam si player juga nih. Jadi dia tuh untuk, bisa dibilang tuh untuk kita menembak lah di sini. Nah, terus yang perlu kita tambahin lagi apa lagi? Nah, di sini kita bisa ke class enemy game sprite tadi ya. Kita jadi di sini sekarang buatin enemy itu punya kelasnya sendiri. Oke, let's go. Langsung aja kelas enemy. Nah, isinya siapa? Game sprite ya. Game sprite itu adalah parent-nya. Isinya apa? Kita set di side-nya sama dengan left. Itu sisinya awalnya adalah kiri, left. Terus juga apalagi kita tambahin di sini, kita set init ya, def underscore init. Nanti langsung ada reference seperti ini. Nah, di sini yang perlu kita tambahin adalah kita kasih koma, tambahin player underscore fit. Dan juga ganti supernya ini menjadi game sprite. Karena nama parent-nya kan game sprite. Nah, di sini udah kita tambahin speed-nya ya, sub.speed sama dengan player underscore speed. Jadi speed ini nanti akan menampung nilai player underscore speed tadi. Lupa nanti satu lagi ada juga function satu lagi ya. Def, namanya siapa? Update juga. Jadi ini template-nya kurang lebih sama. Ada update, ada init, gitu-gitu. Itu di sini ada apa aja? Kita tambahin ya. If rectangle, self.rectangle, dot rectangle, dot x kurang dari sama dengan 420. Nah, maka di sini kita tambahin apa? Self.side, sisinya sama dengan right ya. Right. Nah, terus apa lagi ada if self dot rectangle dot x lagi. Sekarang kalau dia itu lebih besar sama dengan lebar win width ya. Win width itu berarti kan win width itu di sini kita set di berapa sih win width? Nah ini dia nih. Di 700 nih. Ketika dia itu lebih besar pada 700 yang dikurangi dengan 85. Maka kita set start dot side-nya atau sisinya tuh yang dia punya itu adalah sama dengan left di sini juga. Nah, terus jangan lupa juga ada if lagi di sini ya. If self dot side sama dengan kan kalau itu left ya, left. Di sini kita taruh apa? Sebagai self dot rectangle dot x
kurang dari sama dengan siapa? Self dot speed. Sama terakhir masukin else ya. Else itu ketika semuanya tidak ketemu nih conditioningnya. Berarti self dot rectangle dot x plus sama dengan dia akan menambahkan speednya. Kalau di sisi kiri dia akan mengurangi speednya, tapi kalau misalkan di sisi kanan maka dia akan menambahkan si speed. Ini dari si enemy ya. Coba cek punya Reza. Oke, get part init. Oke, player image. Lagi player X, player Y, size X, size Y ya. Yes, oke lanjut. Oke, self.speed sama dengan player underscore speed. Oke, sekarang buat function baru namanya update ya. Isinya si self itu sendiri. Oke, let's go. Jadi ada beberapa hal di sini ya. Ketika dia itu kurang dari sama dengan 420, maka dia ke kanan. Terus apa lagi? Ketika dia itu lebih besar dari atau sama dengan win width, maka dia kurang 85. Dan ketika saat itu sama dengan left, maka seperti ini. Dan nanti di sini kita akan buatin satu kelas lagi, yaitu buat si bullet ya, atau buat si pelurunya nih. Oh, tadi kan kita udah buatin buat si Hmm. enemy. Nah, nanti di sini kita akan buatin si bullet, biar nanti kelasnya ini bisa dipanggil si bullet tadi. Dan nanti ada juga list item namanya bullet, tapi nanti itu masih di bawahnya. Ya Reza, oke, kurang dari 19. Awas tuh ada typo, kurang dari sama dengan ya, bukan sama dengan kurang dari sama dengan. Kamu ada sama dengan terus kurang dari sama dengan itu dihapus. Jadi cuman kurang dari sama dengan aja. Tuh yang di sebelum kurang dari itu ada sama dengannya. Nah, oke. Bisa lanjut lagi. Besar sama dengan yes win with kurang dari 85. Kurang dari ya, kurang dari kurang dari 85. Kamu sama dengan 85 yang di baris 60. Oke. Apa di situ? Dia self dot side-nya dia left juga ya. Jadi sini left. Oh, misalkan dia itu lebih besar dari lembar si window-nya. Jadi tadi kan lembar si window-nya itu kan width itu kan dia di 700 berarti kurang dari 85 maka 615 nih. Jadi ketika dia itu udah lebih besar dari 615 maka self side-nya itu dia ada di sebelah kiri untuk menandakan kode oh dia itu di side-nya left loh. Jangan lupa petik dua ya, left ini string. Sekali lagi, sekarang kalau dia left maka dia akan set di self.rectangle.x ya. Self.rectangle.x juga apa plus sama dengan kurang dari sama dengan dulu ya submit speed. Nah baru else-nya baru dia lebih besar sama dengan dia akan menambahkan di sini. Oke, sip, good. Oke, sekarang one more thing ya yang akan kita coba tambahin di sini. Cuma nanti kita akan coba lanjut lagi nantinya. Gak apa-apa, tapi kita buat dulu dari sekarang. Nah, tadi kita udah buat nih, Reza, kelas buat, tadi kita udah buat function buat fire, kita udah buat juga kelas buat si enemy. Nah, sekarang ada kelas satu lagi sebenarnya yang akan kita buat ya, yaitu namanya buat si bullet ya, buat menjawab yang tadi nih. Nah, ini dia. Isinya siapa aja? Tentunya dia merefer ke game sprite. Nah, terus sebenarnya cara cepatnya gini Reza.
Aku nggak tahu di kamu harusnya udah ada ya. Jadi tulis def, kasih spasi sekali, terus underscore underscore. Nah lihat nih, cari init. Kamu langsung klik tab aja. Nah dia tuh nanti langsung buatin seperti ini. Jadi tanpa kita perlu ketikkan satu persatu, terus kita tinggal adjust saya tinggal tambahin aja nih. Ya tadi siapa? Layer speed ya tadi ya di bagian sini ya. Layer speed. Supernya kita ganti juga sama si gear super. Terus kita tambahin juga di sini self.speed ya, self.speed dengan layer underscore speed. Udah. Terus di sini juga simple ya, functionnya cuma ada dua dia, sama dev update tentunya update. Ya si self juga. Di sini gimana kalau dia itu self dot rectangle x akan ditambahin dengan si akan menambahkan si speed ya. Jadi speed itu akan bertambah terus dan rectangle x itu akan sebagai variabel untuk menyimpan ya speed tersebut. Di sini ada decisioning if jika jadi jika if set rectangle dot x jadi ketika jika si x-nya ini lebih besar dari win width atau lebar dari windownya ditambahkan dengan 10 maka dia akan kill ya kalau dibunuh self dot kill. Oke, untuk si balatnya tadi ya. Jadi berarti tinggal balat saja nih, is item balat yang belum kita buat. Oke. Karena bisa, jadi dev underscore underscore coba langsung muncul ya, dev underscore underscore ini tulis. Di sini kok dia nggak ada suggestions ya. Harusnya harusnya dia enak tuh ada suggestions ya biasanya. Suggestions, jadi dia bisa membantu kita. Kita nggak apa-apa. Oke, underscore underscore. Sini siapa aja, ada self, ada player image, ada macam-macam ya. Kira-kira. Game sprite, dia game sprite apalagi kita perlu tambahin speednya ya, sama speed sama dengan player underscore speed. Terus kita masukin juga function update di sini, dia update, self, dan macam-macamnya. Oke, update tadi apa aja? Masukin lagi ya tadi start.rectangle.x. Jadi untuk si x-nya dia akan menyimpan dan juga menambahkan nilai dari self.speed ya. Plus sama dengan self.speed. Self.speed. Itu ada if-nya di sini ya. If self.rectangle x, jadi ketika positioning dari rectangle x dia lebih besar daripada lebar window ya. Di mana dia itu akan plus 10 di situ. Dia akan self.fill untuk menghilangkan dia. Plus 10,2. Jadi ketika lebarnya itu udah lebih besar daripada 700 kali 710, maka dia akan menghilang. Sip. Oke, good. Reza. Oke, jadi kita sampai sini dulu ya buat yang bagian sininya. Oke.
Jadi di sini kita udah tambahin beberapa hal, yaitu kelas bullets, kelas enemy, dan juga kita tambahkan juga fire ya, isinya ada si bullet tadi, dan juga ada list bullets buat si penembakannya tadi. Gitu. Oke, mungkin langsung aja kita sekarang, Reza mau istirahat dulu atau mau langsung dulu aja? Langsung aja Kak. Langsung aja ya. Oke, ini berhubung juga Reza sendirian nih. Mungkin biar bisa lebih cepat juga nih. Oke, mana? Nah, sekarang kita masuk topik baru Reza ya, namanya implementasi dari shooting tadi ya Reza ya. Nah, di sini gimana sih caranya peluru itu mengurangi jalan permainan? Nah, jadi di sini tadi ya kita barusan udah buat juga kelas balet. Jadi memukul musuh dengan peluru itu memberikan pemain poin kemenangan di bagian sini. Kecepatan shooting dan juga jumlah peluru itu juga tidak terbatas di bagian sini. Contoh di sini kita punya bullet PNG tadi ya. Kita punya spread peluru yang dimana dia itu akan bergerak secara otomatis dan juga dia bisa menghilang saat menyentuh dengan si musuh tadi ya. Nah, dia itu ada di kelas namanya bullet ya sebagai penerusnya dan juga dia punya kelas sprite yang diperlukan. Itu si kelas bullet tadi yang barusan kita buat. Nah, gimana sih peluru itu bisa mengurangi jalan permainan? Nah, jadi untuk memukul musuh dengan peluru itu memberikan pemain poin kemenangan. Nah, kecepatan shooting dan juga jumlah peluru itu tidak terbatas di bagian sini. Dari si Bullet.png ini, dia itu akan secara otomatis bergerak ke kanan. Gimana caranya nanti kita akan coba buat yang tadi. Terus juga kita belum masukin trigger nih. Setelah mengklik spasi, sebuah peluru baru akan muncul. Nah, gimana nih caranya, mekanismenya, dan juga dia akan menghilang saat dia bertabrakan dengan musuh. Nah, di mana sih kita tuh bisa menggambarkan hal ini? Nah, jadi di sini tadi ya. Jadi untuk di bagian sini kita akan menerapkan namanya update, metode update ya, buat secara otomatis bergerak ke kanan. Terus juga setelah mengklik spasi seluruh dorongan muncul di sini kita akan proses event dengan metode namanya fire tadi ya, yang baru untuk membuat objek balik. Dan ada juga di sini dia akan menghilang saat bertabrakan dengan musuh. Dan di sini peristiwa yang akan mempengaruhi hasil permainan akan dijelaskan dalam loop game itu sendiri ya. Ini mana nanti di sini kita akan coba menambahkannya juga saat semua jenis objek itu sudah siap ya di bagian ini. Next. Nah, lalu untuk kelas peluru tadi, jadi kelas peluru tadi itu dia itu perlu diwarisi dari game sprite ya. Tadi barusan kalau bisa kita buat Reza masih ingat kita buat kelas ballads dia itu pairnya adalah game sprite. Karena game sprite sendiri merupakan ya pair ya yang paling tinggi di bagian sini yang dia di mana dia itu adalah anak dari sprite tadi. Nah, di sini untuk kelas peluru, jadi di mana nanti semua properti dan juga metode akan diwarisi dari kelas game sprite. Lalu juga ada properti berupa kecepatan di sini dan juga ada metode update ya di bagian sini ya. Yang di mana metode update di sini difungsikan untuk pergerakan otomatis sprite melintasi pemandangan dari kiri dan juga ke kanan. Lalu juga keturunan game sprite ini juga akan ditambah hanya dengan menambahkan properti speed dan juga metode move tadi. Nah, di sini juga akan ada banyak peluru nih di game kita. Nah, apakah ada cara yang nyaman nggak sih untuk kita bekerja dengan set sprite tadi? Let's go ya. Nah, jadi untuk di sini, kelompok sprite peluru, di sini kita akan menggabungkan ke dalam grup sprite peluru ya, yaitu ada si bullet sama dengan sprite.group nih. Di sini buat kita melakukan grouping tadi ya, untuk si sprite tadi. Nanti kita akan buat di sini. Nah, lalu ada juga metode update barusan ya. Nah, di sini untuk kita memindahkan pelurunya. So, pergerakan sprite itu, peluru itu terjadi dalam loop game tadi ya. Di sini kita akan coba definisikan juga metode update yang akan memperbarui koordinat kelompok peluru saat bingkai loop game itu berubah. Nah, contoh dia akan ngecek nih, apakah gamenya tetap berjalan? Jika iya, game berjalan, maka dia akan menampilkan jendela dengan latar belakang dan juga akan menampilkan sprite pemain. Lalu juga akan menampilkan kelompok sprite peluru ya. Dia akan looping terus sampai game itu tidak berjalan, Reza. Jadi sampai game itu selesai, dia akan no dan dia akan keluar dari gamenya. Nah, contoh di sini ya, kalau kita lihat ya, nah, kita tembak, kalau kita tembak kayak ke tembok, harusnya itu dia nggak nembus, Reza. Tapi ketika kita tembak kayak ke musuh, baru dia menghilang. Tapi kalau misalnya ke tembok, itu harusnya nggak menghilang. Nah, di sini juga mungkin ada jumlah nih, apapun peluru di kancah. Nah, dengan setiap klik pada bila spasi, instance baru dari kelas yang peluru akan dibuat ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa memprogram pergerakan peluru ke kanan? Nah, ini dia. Jadi gerakan sendiri itu tidak terlalu sulit untuk diatur ya. Tugas kita adalah kita akan membuat pergerakan otomatis dari sprite dari kiri ke kanan, di mana solusinya adalah kita akan meningkatkan koordinat X dengan parameter kecepatan tadi ya. Terus apa yang terjadi sih yang perlu kita buat ketika peluru itu mencapai tepi kanan dari layar? Nah ini ya, jika peluru mencapai tepi layar, itu harus dikeluarkan dari grup dan tidak lagi digambarkan di layar. Jadi kita make sure dia itu nggak muncul nih ketika kita ada di kena layar kanan harusnya dia menghilang gitu. Maka ada juga di sini metode kill ya, untuk dia menghapus objek dari grup sprite tersebut. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Kita punya class bullet barusan sprite.sprite. Di sini ada constructor class untuk memanggil constructor superclass dan juga membuat properti dari kecepatan tadi. Ada juga function update di sini. Di sini untuk kita meningkatkan koordinat X dengan nilai kecepatan tertentu ya. Ada juga di sini dia akan menghilang nih. Jadi setelah dia mencapai tepi layar, dia akan menghilang. Jika koordinat X lebih besar dari koordinat tepi kanan jendela, maka self.kill. Jadi maksudnya adalah ketika koordinat itu dia lebih besar nih. Daripada tepi kanan jendela, tadi kan aku set di 7
ratus ya kalau nggak salah ya. 1500 tuh. Ya 700 ya. Ketika dia udah lebih dari 700 maka dia harus kill atau menghilang. Nah, siapa sih yang akan membuat shot ya? Tentunya ya kita ya, player kita. Objek yang posisinya dikaitkan dengan munculnya peluru, itu akan bertanggung jawab atas shot tersebut. Dalam hal objek permainan, shot dibuat oleh sprite pemain tadi. Maka tadi kita buat depth fire-nya itu di pemain. Nah, sebagai bagian dari pendekatan orientasi objek, atau ini ya, OP, Object Oriented Programming, maka metode kelas pemain harus bertanggung jawab atas shot. Jadi si pemain ini akan bertanggung jawab atau bisa melakukan shot tadi. Nah, so di kelas kemarin Reza nanti kita akan tambahin ini. Tadi kita udah tambahin juga ya. Kita udah punya metode init dan juga update di pelajaran sebelumnya. Tadi kita barusan nambahin namanya Defier ya. Sharp. Itu untuk membuat objek peluru dan juga menambahkannya ke grup sprite peluru. Dan di sini kita akan coba letakkan juga ya. Penanganan menekan tombol spasi ke metode fire dari kelas pemain. Nah, so nanti peluru itu akan muncul dekat pemain ya. Posisi pemain terus berubah. Gimana caranya memprogram penampilan peluru seperti itu. Nah, di sini. Jadi ntar kita harus buat pelurunya tuh nanti muncul dari sini Reza. Cuman dari sini aja. Dari bagian sebelah kanan nembak gitu ya. Nembak, nembak, nembak. Nah, so cara buatnya gimana? Jadi di sini ada keterangan ya. Jadi setiap sprite itu tertulis dalam persegi panjang itu tak terlihat dari tipe rectangle. Ini mana kita tuh menganggap posisi persegi panjang sebagai posisi sprite tadi. Contoh di sini sprite X kita set di player.rectangle X dan juga sprite Y di player.rectangle Y. Ya tujuannya adalah di sini kita akan set koordinat sprite saat ini yaitu titik di pojok kiri atas ya. Jadi titik kita di pojok kiri atas. Jadi mana nanti pelurunya itu akan muncul di kanan tengah ya. Jadi peluru akan ada di kanan tengah. Nah, di sini kita perlu mengetahui nih, apakah kita tahu bagaimana menetapkan poin seperti itu di sini. So, jadi setiap sprite tertulis dalam garis panjang tidak terlihat dari tipe rectangle tadi ya. Di sini kita akan menganggap posisi garis panjang seperti sebagai posisi sprite barusan. Di sini kita set sprite underscore x sama dengan player.rectangle x dan juga sprite y player.rectangle y. Di sini tujuannya adalah untuk kita set koordinat sprite saat ini yaitu titik di pojok kiri atas barusan. Lalu juga kita buat di sini sprite center x ya. Player.rectangle right di sini buat koordinat x di tengah sprite tadi. Tadi juga kita buat di center ya, yaitu play sprite top. Player.rectangle centery. Centery artinya adalah koordinat y di tengah sprite barusan. Nah, untuk properti tambahan dari kelas rectangle juga bisa ditemukan di sini ya, di dokumentasinya. Bisa dibaca-baca juga. Ada dokumentasi dari Pygame ya. Mungkin kita nggak akan pakai semuanya, cuman kalau misalnya Reza penasaran nih, kayak ada apa aja sih di sana, itu bisa cek di bagian sini aja. Jadi aku kirimin juga di mungkin di chat Zoom ya. Ya, lalu untuk kelas pemain ya, class player game sprite. Di sini ada metode init ya dan juga update. Kita set juga di sini ada function fire ya, yang tadi membuat objek peluru barusan. Nah, isinya apa sih ballot tadi? Nah, ini ballot di sini tadi ya. Ada function ballot, terus juga kita panggil class ballot, ada gambarnya ballot.png, subtitle right, centery ini buat yang positioning tengah tadi ya. Terus juga kita set di 15, 20, 15 ya. Untuk kita nge-set nih kira-kira positioningnya di mana sih buat si ini. Tadi kan ini gambarnya di situ, right-nya di mana, center di mana, dan kita set di ukurannya berapa. Ukuran X 15, ukuran Y-nya 20, dan juga dengan speed-nya adalah di 15. Jadi ntar kecepatan dari peluru ntar 15 nih buat si peluru tadi. Ya, next langsung. Nah, di sini kita akan tambahkan syarat ke kode ya. Jadi ntar di sini kita tambah ini, ada balas tetap update. Jadi di sini ada deskripsi, game sprite, pemain, musuh, dan juga peluru ya. Ada objeknya juga yang kita buat, membuat kelompok objek, dinding, dan juga peluru. Ada juga di sini ada loop game juga ya, itu looping dari gamenya. Serta di sini ada juga penanganan event. Di sini kita akan bertanya nih, kira-kira kita perlu gak sih menambahkan sesuatu di bagian ini? Dan juga ada balas update ya, untuk dia mengupdate si pelurunya barusan. Dan juga ada balas draw window ya, untuk dia menggambarkan pemandangan dan juga sprite di atasnya. Nah, penanganan chat itu dilakukan dengan menekan tombol spasi ya, yaitu di penanganan event. Jadi ntar dia seperti ini kurang lebih. Jika cara dan menekan tombol, if key up, kalau misalnya atas berarti kan dia di sini -5 ya. Nah, sekarang kita akan tambahin lagi satu lagi namanya key space. Ketika kita klik space, maka dia akan player.fire ya. Dia akan manggil si function fire dan dia akan menembakkan pelurunya. Ini tampilan gamenya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di sini masih salah ya, karena kenapa pelurunya masih nembus, Reza? Nah, tabrakan ya, peluru tidak boleh terbang menembus dinding, tapi harus membunuh musuh aja, nggak boleh menembus dinding. Nah, di sini yang perlu kita tambahin apa? Kita perlu nambahin ini, yaitu sprite.collect rectangle player final sprite dan sprite.sprite collect player barriers false. Nah, di sini adalah kita set false. False artinya adalah nggak hilang gitu ya, nggak boleh hilang. Nah, parameter terakhir menunjukkan apakah sprite yang terlibat dalam tabrakan akan dihapus dari group sprite. Nah, kita kan pengennya ketika kita tembak, kayak contoh temboknya, itu nggak boleh menghilang gitu kan. Makanya kita harus set false ya. Kalau kita set true, nanti dia ketika kita tembak, dia menghilang. Lihat nih, kalau kita set true ya, kita deketin deh. Dia akan menghilang ketika dia bertubrukan, collision.
Nah, sementara kita pengennya dia nggak menghilang ya, makanya kita harus setnya barriers-nya jadi false. Jangan pakai true, ini true nih. Jadi kalau kita set terus seperti ini, true, ini kita set false. Bisa dipahami gak Reza perbedaannya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, tadi gimana Kak? Di sini hujan Kak, jadi kurang jelas. Oh ya, oke. Nah, jadi yang tadi barusan kita set barriers-nya itu dia true, false Reza di sini. False itu maksudnya adalah dia tuh jadi ketika player ketemu dengan barriers-nya itu nggak boleh hilang. Makanya kita setnya false. Artinya barriers itu akan selalu ada ketika player itu mendekati si tembok. Nah, lihat hasilnya gimana? Lihat. Sorry. Nah, lihat. Ketika kita setnya sebagai true, tadi misalkan yang false tadi kita ganti jadi true, ntar seperti ini Reza. Lihat, dideketin sama kita langsung hilang. Sementara kan kita nggak mau nih, temboknya dideketin hilang. Makanya kita set sebagai false. Makanya dia akan seperti ini. Bisa dipahami? Aman? Aman ya? Nah, ini ya, bisa kita mengaitkan tabrakan antar peluru dan juga dinding dengan salah satu dari jenis tabrakan ini. Nah, caranya gimana kalau buat ini? Nah, secara gini ya, spread dot group collide, kalau kita pengen set sekarang buat si peluru, Reza, maka kita buatnya di sini true false ya. Tahu nggak kenapa balance-nya true, sedangkan di sini barriers-nya false, Reza? Kamu bisa kasih pendapat nggak kenapa? Kenapa di sini balance-nya kita true, sementara barriers-nya kita setnya sebagai false? Boleh dong pendapat kamu? Ah, Menurut Reza aja, nggak usah takut. Kenapa kira-kira? Karena mungkin ragu ya, nggak apa-apa. Nah, kenapa dia true, Reza? Karena kalau dia itu false, dia nanti nggak menghilang, Reza. Sementara kita pengen itu peluru tuh ketika dia menabrak sesuatu, dia itu menghilang. Makanya kita setnya sebagai true. Nah, kalau barriers, tembok, ketika dia bertuburukan dengan sesuatu, kita nggak pengen dia itu hilang, Reza. Kita pengennya dia tetap ada. Makanya kita setnya sebagai false, gitu ya. Biar dia itu nggak menghilang, gitu. Paham ya? Kalau balance pakai true, biar dia menghilang. Ketika ketika mendekati lawannya gitu kalau misalkan bearish kita set false biar dia ketika mendekati bearish tembok dia itu nggak menghilang tuh ini tadi barusan ya masing-masing parameter bertanggung jawab atas hilangnya objek grup setelah tabrakan dan dalam kasus kita peluru akan menghilang setelah tabrakan tapi dinding tidak gitu ya so saat kita mengembangkan proyek itu penting juga untuk kita memastikan bahwa proyek tersebut sudah diskalakan ya agar mudah menambah jumlah musuh dan juga dalam game di masa mendatang kita juga akan membuat grup sprite musuh dan juga menambahkan musuh yang sudah dibuat ke dalamnya. Kemudian tabrakan peluru dan juga musuh juga dapat diwujudkan sebagai melalui tabrakan unsur sesuatu golongan di sini. Nanti kita set juga di sini ya. Tadi kita buat juga nih kelompok dari sprite dari enemy. Ada di sini nanti monsternya si Cyber, monsternya sprite.group dan juga kita tambahkan monster di monster.app ya. Nah, di sini kita butuh butuh metode riset nggak secara riset untuk objek ini. Nah, di sini kita nggak butuh ya buat di sini. Karena ini merupakan fitur dari kelompok sprite ya. Nah, alih-alih kita menggunakan metode riset, kita bisa merupakan metode draw di sini dari modul sprite langsung ke grup sprite alih-alih melakukan ini untuk masing-masing sprite secara bergantian. Ini seperti apa pembuatannya seperti ini. Ini monster sama dengan sprite.group, terus juga kita set di sini buat grup sprite seperti apa. Kita set juga monsters.add monster one, and then kita tambahkan sprite baru ke grup sprite tadi. Kita set juga monster.draw window ya, untuk kita melakukan posisi update di sini nih. Ini sama juga dengan metode reset, dan ada juga monster.update di sini, untuk dia meluncurkan gerakannya dari si monster barusan. Gitu. Jadi ntar ada beberapa hal baru yang akan kita coba tambahin juga di bagian sini tadi ya. Nanti untuk si Balet juga sama ya. Jadi kalau Balet ketika dia ketemu si monster, jadi ntar Baletnya menghilang, true, dan juga nanti monster juga menghilang ya ketika dia kena tembakan dari si Balet segini ya. Makanya kita set true tuh di bagian sini. Gitu ya Reza ya, buat ininya tadi. Sip. Jadi ntar abis ini tugasnya adalah kita akan nambahin lagi nih kelas peluru, grup objek dari peluru, memprogram metode fire pemain, menangani tabrakan tombol spasi untuk event, menangani tabrakan peluru dan juga musuh, serta menangani tabrakan peluru dan juga dinding. Sip, itu dia. Masih ada yang mau ditanyakan Reza sebelum kita lanjut? Any question? Aman ya? Sip.
Jadi untuk pelajaran selanjutnya Reza kita akan menguji juga ya dan juga presentasikan proyek kita. Kita akan mencoba mempersiapkan pelajaran berikutnya sehingga nanti di sini ya nanti di next week kita ada pembuatan presentasi nih biar nanti hasilnya bisa kita Reza bisa presentasikan proyeknya tersebut. Sip, langsung aja Reza kalau gitu bisa dibuka VS Code-nya. Nah, terus kita tinggal tambahin nih beberapa hal lagi nih. Ini udah nggak terlalu banyak ya. Nah, tadi kita udah tambahin sampai sini, Reza. Kamu udah tambahin juga self.bullet ya, kelas bullet udah tambahin. Nah, sekarang perlu kita tambahin apa lagi? Apalagi sih, barrier sudah kita tambahin di sini. Sekarang kita akan tambahkan namanya bullets. Buat si peluru ya. Bullets itu suatu list sama dengan sprite.group juga. Grupnya G besar ya. Nah, ini dia. Saran dia suatu metode di sini. Nah, terus juga kita di sini buatin namanya monsters di sini ya. Itu monsters adalah ya monsters itu sendiri ya di bagian sini ya. Kita buatin juga di sini monsters merupakan list dari monsters dengan sprite.group juga. Oke, udah jadi belum? Share screen-nya nggak ada nih. Halo Reza? Mana nih Reza share screen-nya? Belum muncul. Halo, halo. Sip, ayo boleh ke tugas yang tadi mana? Ke labirin.py. Kamu klik labirin.py. Nah, ya, tambahkan tadi ada bullet sprite.group ya. Baletnya di sprite.group. Sprite.group tulisin sprite.group ya. Sama seperti barriers tuh tulisannya Reza. Halo Reza. Nah, sprite.group. Yes, habis itu ada juga apa? Monsters ya, monsters. Sprite.group juga. Nah, udah dibuat kayak gitu, sekarang kita bisa ke bawah. Sekarang kita buatin kelas buat monsternya Reza. Di sini. Di sini monster gimana sih? Langsung aja kita buat monster sama dengan Hermi. Ini apa? Di sini kita panggil si gambarnya yaitu Cybert ya. Cybert.png ini kita copy relative path aja. Ini kalau pengen buat satu doang ya, nanti bisa dibuat lagi. Misalkan mau dibuat lebih banyak lagi. Itu lebar dia win width dikurangi dengan 80. Juga sizingnya juga 150, juga 80, 80, dan 5. Nah, jangan lupa juga masukin dia ke dalam list ya, Reza ya. Ini di sini monsters dot add si monster. This one. Oke. Nah, nih, ya screen Reza nggak kelihatan. Oke. Monster, oke. 150, 80, 80, 5 gitu ya. Jadi kita masukin masing-masing seperti itu. Monster dot add monster ya. Kita tambahkan si monster itu sendiri. Terus kalau udah seperti ini, gimana lagi? Kita perlu nambahin apa lagi? Nah, sekarang kita bisa tambahin controllingnya Reza. Kita bisa ke bawah. Kita ke bawah. Sini kita udah set finish, run through. Nah, kita tambahin sekarang namanya elif satu lagi Reza. Di baris ini nih. Nah, kita tambahin satu lagi elif. Elif. Nah, buatin sejajar sama yang di atas ya. Elifnya apa? Ketika i.key sama dengan key underscore space. Nah, ini dia. Ketika kita klik space, maka dia akan merefer ke pacman.fire. Itu pacman tuh si ini ya, pacman yang tadi.
Ini dia, gimana dia ke player ya. Player mana player. Nah, di sini dia nanti merefer ke fire tadi. Nah, ini kita buat seperti ini. Di key space, pacman, fire. Bisa, Reza? Ya, Reza, mungkin sinyalnya kurang bagus nih. Agak patah-patah. Kalau misalkan koneksi lagi bermasalah, mungkin di off cam aja dulu nggak apa-apa, Reza. Misalkan sinyal lagi kurang bagus, di off cam dulu juga nggak apa-apa. Oke, oke, udah tadi ya. Nah, ditambahin tuh Reza satu lagi. Habis di baris kamu 122. Kamu tambahin lagi ini nih yang aku highlight nih. Key space. Nah, ini dia mau tambahin nama kamu nih. Elif lagi, key sama dengan key space. Jadi ketika klik tombol space, maka dia akan pacman.fire ya. Akan menembak. Space, oke, pacman.fire. Oke, pacman.fire. Oke, udah sampai situ. Terus kita lanjut lagi ke bawah sekarang. Kita tinggal rapiin bagian bawahnya aja. Oke, Reza. Itu apa aja yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu menambahkan ini ya, if not finish. Nah, di sini kan kemarin kita perlu nambahin ini window.fillback ini udah. Di sini kita akan lakuin apa aja di sini. Nah, tuliskan ini Reza, pacman.update ya. Dot update. Jadi kita update si pacman-nya di sini. Jajarin sama si window, terus apa lagi? Balance update ya, balance update. Balance kita update juga. Terus juga di sini kita buat pacman.reset. Nah, ini yang ini bisa kita hapusin dulu aja nih. Nah, pacman.reset. Terus juga di sini kita buat apa lagi? Bisa reset. Di sini kita buatin lagi. Kita buatin sih balance saya sekarang ya, balance the draw buat dia set drawnya di mana di window ya, window terus apa lagi barriers ya atau pembatasnya the draw juga di mana di window lagi. Terus sama kita set ke final sprite dot reset, kita reset si final sprite tadi. Nah terus di sini kita buatin decisioning kayak tadi ya di sini. It's sorry itu sprite dot group collide. Ini siapa aja ada monsters ya, monsters monsters terus juga ada si bullets atau si pelurunya. Di sini dia berarti true-true ya. Jadi ketika monstersnya ketemu dengan balance, maka dua-duanya menghilang. Oke, terus di sini akan mengupdate monstersnya, monsters.update. Nah, di sini kita set juga apa? Monsters.draw, gambaran dari si monsternya dengan si window. Itu dia lakuin collide juga ya, sprite.group collide. Isinya siapa sekarang kalau tembok ketemu dengan barriers di sini. Oke, sorry, parenthesis dulu. Tem si apa peluru ketemu dengan barriers ya, ketemu dengan tembok, maka si balasnya menghilang sementara si pelurunya jangan menghilang. Itu ya. Nah, kalau udah sampai sini belum Reza? Gimana Reza? Ini Reza screen-nya nggak kelihatan. Oke, sip. Gue dilanjut dulu aja.
Start.draw dan sih window ya. Sprite.graph Ini siapa? Ada ballots, ada barriers, true and false ya. Oke, good. Nah, sekarang terakhir ya, last touch ya. Sekarang kita perlu ganti ini nih. Ini sprite, tadi kan dia ke collect rectangle. Nah, sekarang kita ganti dia. Kita ganti ke hal baru, itu ke sprite collide ya. Sprite collide, nah, Pac-Man monsters. Ketika Pac-Man ketemu monsters, gimana tadi? Berarti, ya udah, Pac-Man-nya ini kita set sebagai false ya di sini ya. Oke, nah, ketika finishnya true, maka di sini dia akan bilang game over gitu ya. Jadi Pac-Man-nya di sini nggak hilang. Terus di sini dia ya lihat ya, width, terus dia set di tingginya berapa, ini berapa, ini kita cuma set di bagian sini aja. Nah, kalau dia sprite color rectangle, Pac-Man kita bagian final sprite, maka di sini kita bilang dia true, dia akan kasih jempol nih di sini ya. Dengan apa? Transform.scale, image, win width, win height, 0,0. Udah, coba sekarang aku coba jalanin ya. Oh, ada kesalahan nih di bagian missing one argument. Oke, di line berapa nih? Line 64, 102. Bentar ya, ada. Oke, sini kayak aku kurang sesuatu nih. 64 sama 102. Enemy game sprite. Oke. Oh, di sini kurang self ya, jangan lupa. Jangan lupa di sini kasih self, Reza. Self, ini juga sama. Game sprite. Ini di baris 175. Pac-Man Monsters Pulse. Oke. Sini dia bilang apa nih? Game sprite object not iterable. Sprite polite. Pac-Man Monster Pulse. Oh, I see. Mungkin di sini bukan monster ya, tapi monsters ya di sini. Coba. Nah, baru bisa ya. Nah, jadi tadi diganti jadi monster nih. Jangan lupa Pac-Man sama monsters di sini. Nah, terus tadi aku juga ada kesalahan di baris 79 dan juga 56. Biasanya kurang self, Reza. Jangan lupa dikasih selfnya di awal. 58 mana? Oke, coba jalanin lagi. Lihat ya. Nah, udah bisa sekarang ya. Nah, gitu ya. Goal. Sip. Nah, jadi aku udah buatin cara kita memenangkannya itu seperti ini. Reza, coba aku lihat punya Reza dulu ya sekarang. Ada error biar dibenerin dulu nih. Udah sampai mana Reza? Nah, itu tambahkan self. Jangan lupa. Self di awal tuh. Self, koma. Self, koma. Oke, coba jalanin lagi. Nah, sekarang di baris 141. Coba kita ke 141 sekarang. 141, mana 141? Spread that group collide. Monsters. Oke, spread that group collide. Monsters ya, bukan monster, tapi monsters. Monsters, kamu kurang S. Monsters itu berarti masuknya list itemnya. Nah, terus sekarang baris 146. Ke bawah dikit, ke bawah dikit. Nah, sama juga.
Monstersnya pakai S di 146. Monsters. Nah, terus juga di situ sprite collect-nya is not defined. Nah, itu bukan sprite collect langsung, tapi if sprite collect. Jadi sebelum sprite collect tuliskan sprite collect. Tulis sprite aja di situ. Oke, gitu. Ya, coba jalanin lagi. Oke, coba digerakin. Tembak sekarang, coba bisa gak tembak? Pasti. Oke, nah di situ masih ada masalah. Dan sprite call itu kamu kepisah tuh sprite call-nya 146. Jangan sampai kepisah. Oke, kita ke baris berapa? Coba baris 69 berarti. Baris 69 tuh sesuai sama yang dibilang di situ kan line 69. Let's go kita ke baris 69. Nah, itu kurang self juga sama abis init kurang self. Oke, coba jalanin lagi. Tulis sekarang udah bisa. Coba tembak spasi. Oh, oke, good. Coba sekarang tembak enemy-nya. Oh, game over ya. Coba sekarang kalau menang gimana? Oh, oke, good. Coba deketin si itunya. Jadi Kak, kalau mau nembak pakai spasi ya. Oke, coba deketin Pac-Man-nya ke bawah. Oke, good job, Reza. Sip, udah good buat itunya tadi. Oke, oke. Sip, sampai sini ada yang bertanyakan nggak, Reza? Any question? Aku rasa nih Reza udah oke nih. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu ke Reza? Nih Reza, suaranya belum ada nih. Any question? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Sip, kalau gitu mungkin itu ya Reza ya buat pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita hari ini udah nyelesain tugas kita, Reza, terkait modul pelajaran 4 ya, terkait namanya game labirin. Penyelesaian proyek untuk di pembelajaran kita hari ini. Mungkin next week kita akan coba pelajarin mengenai presentasi Reza ya di pembelajaran kita di berikutnya. Itu ya, jadi kita selesaikan hari ini, kita hari ini nambahin si pelurunya, terus juga cara kontrol juga dengan menggunakan spasi. Kita juga tambahin beberapa hal ya, kayak kita gerakin si enemy-nya, dan juga di sini ada conditioning ketika dia menabrak sesuatu, kayak contoh kita harus kalah, atau enggak ketika pelurunya menembak ke tembok, dia harus menghilang. Iya, dia harus menghilang dan nggak boleh nembus. Gitu. Mungkin dari Reza boleh dong, aku mau denger dong summarize-nya. Boleh dong di summarize apa aja yang Reza dapetin di hari ini. Apa aja yang Reza pelajarin di hari ini, Reza? Udah belajar kelas turunan buat gerakin musuh Lalu, sama nembakin peluru. Wallet. sama nih, oke, sama nembakin peluru ya. Oke, good. Jadi kita belajarin kelas itu di hari ini ya. So, kita udah selesaiin tugas kita buat si game kita ya. Itu si Pi Game, si Maze Game itu dengan menggunakan Pi Game itu. Oke, kalau gitu Reza, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau di next kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih Reza. Sampai jumpa di kelas berikutnya dan selamat sore. Bye-bye Reza. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selamat sore. Sore, sama-sama.